Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Zoom ya. Yang mana pada video sebelumnya saya juga menjelaskan tentang aplikasi Zoom, tapi lebih menjelaskan kepada bagaimana cara menginstal aplikasi Zoom dan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom pada peringkat pemula. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Zoom pada peringkat lanjutan atau lebih dalam lagi. Jadi sekarang kita buka ya aplikasi Zoom. Ini adalah tampilan depan daripada aplikasi Zoom di handphone ya. Karena nanti setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom di laptop atau di PC. Jadi tampilannya seperti ini di handphone ini. Ada beberapa menu, ada menu bahagian atas, ada menu bahagian bawah. Kalau kita tekan Mi Eng Chat ni pada menu bawah ni, Mi Eng Chat, maka tampilannya seperti yang atas ni. Ada New Meeting, ada Join, ada Schedule, ada Share Screen. Sebelah Mi Chat, kita tekan lagi ada menu Meeting. Meeting ni adalah jadual atau kelas-kelas yang telah kita buat pada sebelumnya, atau kelas-kelas yang akan kita buat pada masa yang akan datang. Jadi nanti kita bisa lihat di sini jam berapa kita buat meeting, jam berapa kita buat kelas belajar online dengan rakan kita, dengan pelajar-pelajar kita ya. Dan di atas ni ada personal ID kita. Dan di sini sebelahnya ada kontak. Kontak ni adalah kita buka di sini. Seperti kita menyimpan kontak di handphone kita atau nomor di handphone kita. Kalau kita simpan nomor orang lain di handphone kita, maka dia akan tersimpan. Begitu juga di sini, kalau kita simpan nomor handphone orang lain pun akan tersimpan di sini. Nomor ID orang lain pun akan kita bisa simpan di sini. Jadi kita bisa minta ID orang lain, ID pelajar kita atau ID siapa aja. Dan juga bisa kita minta emailnya supaya bisa tersimpan di sini ya. Di sebelahnya ada channel, pun sama dengan yang tadi. Sedangkan yang plus di ujung kanan atas ini ada menunya seperti add contact, create new channel, join public channel. Di sini nanti kita akan temukan di sini ya kalau kita mengikuti kelas nantinya. Dan pun kita bisa membuat channel sendiri atau join dengan orang yang membuat perjumpaan dengan aplikasi Zoom ini. Jadi nanti kita minta link URL-nya. Lepas tu di sini setting yang sebelah kanan bawah. Setting ni kita lihat yang atas ni profil kita. Jadi nanti kita bisa ubah profil kita kalau masih belum ada foto kita atau gambar kita. Kalau foto kita nggak ada atau gambar nggak ada, nanti akan tertera singkatan daripada nama kita. Contoh nama saya Rusdi Syarif, maka akan di situ dibuat RS atau RS ya. Dan juga di sini tampilkannya ID kita. Dan kalau kita mau send out, kita bisa send out di sini ya. Mana tahu kita mungkin mau masuk dengan ID yang lain. Oke teman-teman, sekarang kita kembali kepada menu awal tadi, kepada Mi Chat. Dalam menu Mi Chat ni, yang atas ni ada beberapa pilihan. Ada New Meeting, ada Join, ada Schedule, ada Share Screen. Pertama kita lihat New Meeting. Kita tekan New Meeting. Dan di sini ada tampilan video on. Ada video on ni maksudnya kita akan nampak ya. Kalau kita off kan, dia akan kita jadi nggak nampak, hanya menampilkan profil kita nantinya. Lepas tu kita tekan Start Meeting. Start Meeting ni bagi kita yang ingin buat kelas ya. Dan di sebelah menu New Meeting ada Join ya. Join ni kita buka. Jadi maksudnya kalau kita ingin join kelas, ingin join meeting dengan rakan kita atau dengan guru atau dengan siapapun, kita mesti mendapatkan ID mereka. Dan ketika kita sudah dapatkan ID mereka, yang join meeting ni akan berubah warna. Dan ketika sudah berubah warna, kita tekan dan kita akan bisa join dengan kelas tu nanti. Dan sebelahnya lagi ada schedule. Schedule ni ketika kita ingin buat jadual ya. Contohnya di sini saya ingin buat kelas dengan kelas saya tingkatan 5, kelas tingkatan 5 PQS. PQS ni pendidikan Al-Quran Sunnah. Jadi saya mau buat kelas besok. Ini tarikh 24. Lepas tu pada pukul 10 pagi.
Dan ini perlu diperhatikan oleh teman-teman. Di sini waktu kita hanya disediakan 40 menit. Jikalau kelas kita lebih daripada 40 menit, contoh 1 jam ke 2 jam, jadi kita bisa keluar dulu nanti ketika dah sampai 40 menit dan kita ulangi lagi buat masuk seperti biasa. Kita buat lagi jadual seperti ini. Dan di sini bisa buat untuk peserta banyak ya, lebih daripada 3 orang, mau 40. Jadi kita tekan OK dan kita buat di sini tu ya. Jadi katanya hanya 40 menit. Jadi kita buat 40 menit. Kita bisa tekan macam ini pun bisa 40. Kita set. Dan ini untuk peringatan kita ya. Dan kita tekan OK tadi. Dan kalau telah selesai kita tekan done ya, yang atas tu. Setelah kita tekan done tadi, ini adalah tampilannya. Kita tekan saja. Tadi Gmail, ada Yahoo. Kita bisa share terus di email ya, atau di Yahoo tadi. Kita terus masuk ke email dan akan terkirim butiran-butiran yang macam ini ya. Topiknya tingkatan 5 PKS, ada ini meeting ID ya. Inilah meeting ID dengan password, inilah yang akan kita bagi kepada student-student kita. Dan di sebelah menu schedule ada share screen. Jadi nanti menu share screen ini saya akan jelaskan ketika di laptop ya, supaya lebih jelas nanti, supaya lebih nampak semuanya. Sekarang kita berpindah ke laptop ya, untuk bagaimana pula cara menggunakan aplikasi Zoom di laptop atau PC. Jadi teman-teman bisa masuk dulu di Google ya, bagi yang belum mendownload Zoom Meeting. Dan di sini tekan saja, ketik saja download Zoom Meeting. Dan di sini download. Di sini kita tinggal download dan install seperti biasa. Nanti linknya saya sediakan di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin mendownload, terus secara online sahaja. Jadi teman-teman bisa tekan tadi yang di sini Zoom Meeting. Dan bagi teman-teman yang belum pernah masuk Zoom Meeting ni, tekan sign up dulu untuk mendaftar. Dan sekarang kita terus masuk ya, karena saya sudah mendownload aplikasi Zoom ini. Dan ketika kita telah masuk ke dalam aplikasi Zoom, inilah tampilannya, sama dengan yang di handphone tadi ya. Ada tadi new meeting, join, schedule dengan share screen. Yang 4 ni tadi itu bahagian atas kalau di handphone, sedangkan home, chat, meeting, contact ni adalah di bahagian bawah handphone. Sedangkan yang ini adalah jadual ni, ini kelas yang saya buat tadi ya. Jadi teman-teman, untuk sekarang saya akan jelaskan new meeting dengan share screen ya. Sekarang kita masuk ke new meeting. Nah ini teman-teman, sekarang kita sudah masuk new meeting dan saya sedang menunggu pelajar-pelajar saya untuk mereka bergabung dengan saya. Karena tadi saya sudah share ID dan password untuk pertemuan belajar hari ini. Juga saya sudah share link URL ya. Jadi sekarang sambil menunggu mereka masuk, kita lihat satu persatu mulai masuk. Dan sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan menu-menu yang ada ketika menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini ya. Jadi di bahagian bawah kita bisa lihat beberapa menu ya. Ada menu mute, stop video, ada invite, manage partisipan, ada share video, chat, record dengan reaction. Jadi untuk menu share screen itu yang belum saya jelaskan sewaktu di handphone tadi ya, sewaktu kita tutorial di bahagian handphone tadi. Dan sekarang tampilannya agak beda ya. Tadi hanya peserta-peserta kelas aja yang bisa nampak. Sekarang di sebelah kanan kita nampak siapa aja yang online bersama kita, siapa saja yang mengikuti kelas bersama kita. Jadi caranya tadi adalah kita tekan menu manage partisipan tadi ya. Jadi nanti kita akan nampak semua siapa yang online bersama kita. Jadi menu selanjutnya adalah menu mute yang sebelah kiri. Menu mute ini kalau kita tekan, dia akan jadi warna merah. Maksudnya apa? Suara kita nggak akan didengar oleh pelajar-pelajar kita atau orang yang ikut meeting bersama kita. Jadi seeloknya jangan kita tekan, karena nanti mereka nggak akan dengar. Tapi kalau posisi kita sebagai seorang pendengar, sebagai seorang pelajar, kalau mungkin terlalu banyak suara yang ada di sekitar kita, suara kipas, suara TV atau suara lain-lain, seeloknya kita tekan aja mute ni dan dia akan jadi warna merah. Karena takut mengganggu nanti orang-orang yang ikut belajar bersama kita disebabkan suara yang ada sama kita ini ya. Di sebelah menu mute ada menu stop video. Maksudnya tampilan kita di pelajar-pelajar kita atau di hadapan audiens kita nggak akan nampak ya. Dan yang ditampilkan hanya foto profil kita atau gambar profil kita.
Begitu juga sebaliknya ya, kalau kita sebagai pelajar, kalau kita sebagai audiens, kalau kita stopkan video nanti berwarna merah, maka tampilan kita di hadapan audiens yang lain atau di hadapan guru kita atau penceramah, kita hanya nampak profil saja, nggak nampak kita sedang buat apa, nggak nampak video kita di situ ya. Di sebelahnya lagi ada menu invite. Invite ini seperti biasa ya, kita akan masukkan pelajar kita dengan berdasarkan ID dan password. Dan sebelahnya lagi ada manage partisipan. Tampilannya seperti yang saya sebutkan tadi, saya sudah jelaskan pada sebelumnya. Untuk menu share screen saya terakhirkan ya. Sebelahnya lagi ada menu chat. Chat ni kalau kita ingin chat dengan audiens, dengan pelajar kita, kita teruskan aja chat. Dan juga kalau kita ingin record, kita tekan record. Dan reaction ni seperti yang ada di handphone tadi, ada menu yang angkat tangan, ada yang seperti jempol itu, jadi itu reaction. Dan untuk menu share screen tadi saya akan ambil dari kelas saya yang lain ya, karena kelas tadi dengan tingkatan 5 subjek PPS itu tidak ada menggunakan itu ya. Jadi ini adalah kelas tingkatan 3 subjek syariah. Jadi di sini saya ada menjelaskan menggunakan share screen tadi ya. Jadi sebelum saya menjelaskan menu share screen, saya akan menjelaskan menu yang sebelah kanan ini dulu, yaitunya ada tempat orang yang berpartisipan nih. Jadi ada menu mute all. Mute all ni kalau kita ingin membisukan semuanya atau membuat diam semuanya. Jadi kita tak akan terlihat bising ya sebagai pendengar. Juga sebelahnya unmute all ni kita juga bisa membukanya lagi, ataupun kita bisa juga buat mute satu-satu. Mana yang nampaknya bising tempat pelajar tersebut, mungkin di tempat mereka tu ada kipas, ada suara TV, ada suara anak-anak, ada suara jiran atau suara apalah, kita bisa memutekan atau membisukan satu-satu ikut mana yang kita ingin mutekan. Nah, ini adalah menu share screen. Kalau kita ingin menampilkan Excel, Word dan lain-lain, kita mesti menyediakannya dahulu. Dan di sini saya akan mencontohkan yang pen ini ya. Jadi di sini kita bisa menulis apa aja yang ingin kita tulis dan membentuk apakah tulisannya bagaimana, apakah memboldkannya atau mewarnakannya, itu terserah kita. Banyak pilihan yang di atas ini ya. Ini beberapa contoh dari kelas yang telah saya adakan sebelumnya. Jadi itulah teman-teman bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom Meeting di handphone dan di laptop atau PC ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau komen atau sarannya, mohon komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.